Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sapri Romadona Harahap SPD CGP Angkatan 7 tahun 2022, asal SMA Negeri 1 Padang Bolang, dengan pengajar praktik Bapak Maruli Simbolon dan fasilitator Bapak Suwardi. Kali ini saya akan menyampaikan refleksi terkait koneksi antar materi modul 11. Refleksi modul 11 ini saya bagi ke dalam 3 fase. Fase pertama adalah prafilosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu fase sebelum saya mempelajari filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Fase kedua yaitu filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pada fase ini saya sedang mempelajari filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan fase ketiga adalah pasca filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada fase ini, saya akan menjelaskan tindakan dan aksi yang saya lakukan atas filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Fase yang pertama yaitu prafilosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa kegiatan pembelajaran yang kurang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Antara lain, 1. Memaksakan apa yang saya anggap benar terhadap anak didik tanpa memperhatikan bakat dan minat anak didik. Kedua, mengutamakan penyelesaian materi pembelajaran sesuai dengan perencanaannya tanpa memperhatikan output yang diperoleh peserta didik. 3. Fokus terhadap pencapaian nilai di atas KKM dengan mengesampingkan proses tumbuh dan berkembangnya anak. Memasuki fase kedua, saya sadar banyak kegiatan pembelajaran yang bertentangan dengan filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun beberapa contoh filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu diantaranya: 1. Ki Hajar Dewantara membedakan pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun masyarakat. 2. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Menuntun berarti mengarahkan dan membimbing anak sehingga ia mampu tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, artinya anak akan tumbuh seirama dengan perkembangan zaman di sekitarnya. 4. Dasar pendidikan itu adalah budi pekerti, watak atau karakter, yang merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Yang kelima, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi pendidikan itu adalah awal mulanya suatu peradaban dan kebudayaan tercipta, sehingga pendidikan sangat vital menentukan masa depan. Diibaratkan bahwa pendidik adalah petani dan benih adalah anak didik. Benih yang ditanam akan tumbuh dengan baik atas prakarsa dari petani yang dengan sungguh-sungguh dan ikhlas merawatnya. 6. Trilogi pendidikan ing ngarso sung tulodo ing madyo mangunkarso tutwuri handayani. Ing ngarso sung tulodo artinya di depan memberikan contoh teladan.
Ing madya mangun karso artinya di tengah harus bisa membangkitkan dan membangun karya. Dan tuturi handayani di belakang harus mampu memberikan dukungan, dorongan, dan motivasi. Konsep trilogi dikonversi dengan asas trikon, yaitu kontinuitas. Pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, yaitu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Konsentris, yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Fase terakhir adalah pasca filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada fase ini ada perubahan yang saya lakukan, di antaranya mengaplikasikan konsep trilogi pendidikan dan konsep menuntun kodrat anak. Di antaranya, 1. Menggali lebih dalam kebiasaan, kemampuan, dan bakat setiap anak. 2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masing-masing anak untuk mengeksplor setiap tugas yang saya berikan. 3. Mengucap salam. 4. Mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan cara melapor, berdoa, mengkondisikan kelas sehingga siap untuk belajar. 5. Membiasakan anak didik menghormati orang yang lebih tua. 6. Mengajak anak didik membersihkan lingkungan sekolah. 7. Mengajak anak didik untuk saling berkolaborasi dalam menyelesaikan sebuah proyek. 8. Memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi anak didik. 9. Memberikan kesempatan kepada anak didik untuk tampil di depan menyampaikan karyanya. Untuk mendukung perubahan yang saya lakukan di kelas, saya menerapkan alur merdeka belajar, yaitu M. Mulai dari diri, E. Eksplorasi konsep, R. Ruang kolaborasi, kemudian D. Demonstrasi kontekstual, kemudian E. Elaborasi pemahaman, kemudian K. Koneksi antar materi, dan A. Aksi nyata. Demikian refleksi koneksi antar materi modul 1.1 yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.